Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, boleh nggak iktikaf yang ganjil ke masjid yang genap di rumah? Wah, menarik nih teman-teman. Saya ulang dulu tentang iktikaf baru kita jawab ya. Untuk teman-teman yang baru mampir, iktikaf itu adalah kita pergi ke masjid atau musola, kemudian beribadah di situ sendiri di 10 malam terakhir. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, 10 malam terakhir Rasulullah itu selalu ke masjid dan mengecangkan jubahnya dan ikat pinggangnya untuk beribadah, berdiam diri di masjid. Nah, ketika berdiam diri di masjid 10 malam terakhir itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Apa amal yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, berzikir, bersolawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, duduk, ambil wudhu, pakai mukena, bentangkan sejadah, duduk. Lalu kemudian kita melakukan aktivitas tadi. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sampai pagi. Dimana di antara 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan kita nggak tahu nih tepatnya di malam yang mana. Tapi yang jelas Rasulullah itu 10 malam terakhir melakukan aktivitas itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau perempuan nggak bisa ke masjid, dia cuma di rumah aja? Dalam hadis itu dilanjutkan dengan bahwa istri beliau mengikuti beliau sepertinggal beliau. Artinya banyak juga perempuan yang itikaf di masjid. Nah, kalau zikir solawat tadi dilakukan di rumah, itu bukan itikaf namanya. Itu namanya zikir solawat. Kalau mau dia dianggap paket itikaf, dia mesti di masjid atau di musola. Tapi ada ide nih bahwa katanya boleh nggak itikaf itu genapnya di rumah, ganjilnya ke masjid. Itu bagus aja. Kalau nggak bisa terus-terusan ke masjid, yang genapnya zikir aja di rumah, doa di rumah, sholawat di rumah, giliran yang ganjil ke masjid. Semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana doa diijabah, keinginan diijabah, kemudian dosa diampunkan, taubat diterima, pahala dilipat gandakan. So, jangan kelewatkan kesempatan 10 malam terakhir untuk beritikaf ya. Mungkin agak ngantuk sedikit sih karena kita lebih banyak bergadang, nggak apa-apa, 10 malam aja kok. Yang penting pastikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dibanding Ramadan kita di masa lalu sebelum kita belajar. Yang baru mampir boleh follow kanal ini. Yang sudah mampir, terima kasih telah menemani selama ini. Semoga betah belajar di akun aku dan live tanya jawab serta ceramahnya aku ya, yang semoga bermanfaat. Neolki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apa boleh zakat mal ke orang tua? Oke, seperti yang udah aku jelaskan di video aku sebelumnya, bahwa yang namanya zakat itu nggak boleh kepada orang tua dan anak kandung, apalagi anak yatim nggak boleh, kecuali anak yatim itu punya orang tua yang miskin, ke orang tuanya kita boleh zakat. Zakat itu Allah yang tentukan siapa aja yang berhak menerimanya. Di antaranya fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jadi zakat itu tetap nggak bisa ke orang tua kandung atau ke anak kandung. Masalahnya kalau sedekah boleh nggak? Nah, kalau sedekah boleh ke orang tua. Teman-teman kumpulkan sedekah subuh di rumah. Misalnya nih 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kumpulin aja. Nanti ganti dengan uang gede kasih ke orang tuanya. Niatkan sedekah itu nggak masalah. Tapi kalau zakat itu nggak bisa ya. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Semoga dapat insight baru dan cek juga video aku yang lain ya. Semoga bermanfaat. Neolki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada pertanyaan. Saya punya hutang. Bayar hutang duluan atau sedekah duluan? Oke. Jadi teman-teman, banyak statement yang didapat di luar sana. Katanya orang yang punya hutang nggak boleh sedekah. Benar nggak tuh? Jawabannya benar tapi kurang tepat 100%. Jadi begini, orang yang punya hutang dia dilihat dulu hutangnya. Kalau hutangnya jatuh temponya dalam waktu yang sangat lama, bukan berarti dilarang dia mau sedekah sekarang. Boleh aja. Sedekahnya 500 juta masih lama jatuh temponya. Masa dia nggak boleh sedekah 5.000 sehari, 5.000 masukkan ke kotak celengan. Ya, sedekah subuh 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Boleh aja dia sedekah. Justru sedekah itu bisa meningkatkan rezekinya supaya cepat bayar hutangnya. Yang tidak boleh itu adalah begini. Misalnya nih dia punya hutang 2 juta. Hari ini jatuh temponya. Lalu dia dulu kan nih
untuk ngasih ke orang lain yang membutuhkan dibanding dibayar utangnya. Jatuh temponya di hari yang sama. Tapi kalau jatuh temponya masih lama dan kita pun yakin membayarnya, atau sedekah kita cuma sedikit, gak seberapa dibanding hutang kita, itu gak masalah ya. Teman-teman, jangan sampai ada statement orang yang berhutang gak boleh sedekah. Repot nanti kalau kita semua gak mau sedekah, rezeki kita jadi gitu-gitu aja loh. Semoga bermanfaat ya. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Jangan lupa hadir di live ceramah tanya jawab bareng aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.